meskipun sehari ini kemarin si Pak Dasko bilang undang-undang perampasan aset terus dibahas tapi tidak bisa selesai tahun ini katanya. Padahal dulu janjinya katanya tahun ini. Tapi oke lah, itu masih membuka harapan untuk mungkin tahun depan atau apa karena banyak hal-hal. Mudah-mudahan kalau saya berharap tuh meskipun sekarang ini, nah ini lagi ada undang-undang baru yaitu pas perubahan undang-undang untuk P2SK ya. Yang ngatur Danantara itu. Di situ ditambah satu pasal 50A. Danantara mengeluarkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Siapa yang membeli ini, hartanya tidak akan diusut. Lah itu menghapus undang-undang perampasan aset. Kenapa bisa ada? Nggak tahu ini siapa yang main, orang gila mana yang masuk ke sini nih. Patriot Bond itu, saya baca sih Pak, gendeng sih Pak itu. Iya, di situ dijelaskan. Pemilik Patriot Bond ini, gitu. Tidak bisa digugat ke pengadilan. Tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Aman. Jadi Bapak nanti buat jahat aja. Ini kasarnya ya. Lalu beli Patriot Bond. Nggak bisa diusut. Apa? Ini harta saya kok. Sudah dijamin oleh pasal 50A. Gitu kan? Meskipun ada orang mengatakan, nih, kan ini bisa diusut. Gimana ngusut ini kalau nggak boleh ngusut ini? Iya, bisa kan? Berhenti. Iya. Barang buktinya di sana, tapi nggak bisa masuk. Dilindungi oleh undang-undang. Saya heran tuh, pemerintah mau cari uang banyak dari situ, tapi merusak sistem hukum yang sudah kita bangun. Nah sekarang FATF ya ada satu organisasi Financial Action Task Force itu berpusat di Paris, itu sudah akan mempertimbangkan keanggotaan Indonesia di sana. Itu FATF ini adalah satu organisasi internasional di mana negara yang jadi anggotanya itu dianggap negara yang aman dalam investasi, dari korupsi, dari pencucian uang. Nah kita mau masuk ke sana itu bertahun-tahun. Ya, sejak tahun berapa ditolak terus karena di Indonesia belum ada buktinya mau memberantas korupsi sungguh-sungguh. Belum ada buktinya tindak pencucian uang. Saya waktu jadi Menko berkali-kali ngutus orang ke luar negeri untuk lobby itu. Ya. Orang luar negeri kita undang, ayo tengok nih Indonesia sungguh-sungguh nih mau memberantas pencucian uang. Akhirnya tahun 2023 masuk. Nah sekarang ada pasal ini. FATF menyatakan ya kita lihat lagi nanti katanya. Oh gitu. Iya sudah diumumkan karena laporannya dari sini dari masyarakat sipil itu sudah disampaikan keanggotaan Indonesia dipersoalkan karena tidak sungguh-sungguh mencuci uang. Nah sana sudah mengatakan iya, sidang berikutnya tahun 2028. Ya saya bingung kenapa bisa disetujui itu loh. Nah itulah saya bilang kok ini orang apa mau cari uang sedikit mungkin dapat ya ribuan triliun dari situ bisa saja kan? Bisa. Tapi untuk masa selanjutnya yang masa panjang kan bahaya bagi negara. Jadi ibarat logika saya ini Pak luruskan kalau saya salah ya, saya korupsi uang. Negara lagi butuh duit. Dia bikin Patriot Bond ini. Aman lu taruh sini aja. Tadi ini, gue bisa puter nih duit lo. Kok jadi kayak pencucian duit ya negaranya ya? Nah, iya makanya dianggap itu pencucian uang. Kok jadi kayak pencucian uang negaranya? Iya saya ngerti kan Pak ya? Iya, kita ngomong gini aja, enggak apa-apa, enggak usah takut. Itu sudah dimuat di koran. Saya takut juga Pak ya, biar gimana kan? Saya takut legalisasi pencucian uang udah ada kok. Orang yang bicara di TV dan iya, cuma kan hal-hal kayak begini loh. Banyak juga netizen yang nanya sama saya, Bang, lu kok nggak angkat ini? Guys, takut juga guys. Saya nggak sekuat Pak Mahfud mentalnya. Pak Mahfud saya mau tanya. Pak Mahfud kan lumayan berani nih bicara kan. Pernah dapat telepon, panggilan? Enggak pernah. Intimidasi? Enggak. Halus? Enggak juga. Bahasa politik? Enggak. Mungkin staf-staf saya aja dititip pesan. Oh berhenti di situ? Iya, stafnya dititip pesan. Apa? Kalau ke saya ya alhamdulillah lah. Enggak pernah. Karena kan saya tidak punya, pertama saya tidak punya geng atau kelompok orang yang ingin merongrong. Kan enggak, saya sendiri aja solo kan. Dan yang saya katakan semua fakta. Dan biasanya sudah dibahas orang lebih dulu. Sehingga saya mendalami detail-detailnya, oh ini benar gitu. Kalau saya ngomong gitu,
ngapain kok saya yang di ini? Orang lain duluan kok. Iya. Gitu kan. Orang lain dari orang lain lagi jadi banyak yang dipanggil nanti. Iya, dan itu akan sangat merepotkan gitu. Iya. Nah, kalau Bapak ibaratnya nih Pak, ada pertanyaan dari netizen. Kalau Bapak nih dikasih kesempatan untuk membenahi kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya gangguan politik atau kepentingan ya, otoritas besar. Dari mana Bapak akan mulai? Itu yang orang pengen tahu. Supaya orang tuh ada gambaran, sebenarnya permasalahannya itu dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Saya tidak membayangkan mau masuk sekarang. Tapi seumpama saya ada di posisi yang sekarang diduduki orang lain, ya. Saya melihat masalahnya kuncinya sekarang semuanya ada di presiden. Artinya saya tidak katakan presiden sumber masalah, bukan. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini semua ada di presiden. Oleh sebab itu kita datang ke presiden, Pak, buat kebijakan ini, cara menindak ini, lalu presiden dorong. Apa dulu kebijakan yang Bapak akan sampaikan? Pak, presiden ini bikin ini. Penegakan hukum aja. Misalnya, Pak, ini jabatan-jabatan ini, kriteria yang boleh ini, kemudian kalau ada kasus dikasih target, misalnya. Ini kasus ini saya ingin jelas dalam waktu 3 minggu, apa masalahnya? Perlu dibawa ke pengadilan atau tidak? Kan gitu. Presiden bisa membuat tim sendiri juga untuk membandingkan hasilnya. Kan bisa begitu. Iya, betul-betul dikawal langsung. Iya, betul dikawal. Ini ada timnya sendiri lagi untuk nge-QC itu. Penegakan hukum itu sekarang nomor 1. Dan kuncinya sekarang dalam situasi begini. Kalau dulu kuncinya banyak sih. Zaman Pak Harto aja masih lumayan ya kunci-kunci itu. Jaksa Agung ini masih berfungsi bagus. Kan dulu zaman Pak Harto enggak ada korupsi yang kayak sekarang ini. Ya kan? Orang kalau putusan Mahkamah Agung dulu takut ya, kecuali ngangkut satu hal politik aja, majalah Tempo misalnya. Yang lain Mahkamah Agung ini Jaksa Agungnya. Semuanya dulu kolusi-kolusi kayak sekarang sangat diawasi kan? Oleh sebab itu sekarang tinggal presiden untuk menata ini semua. Nah, zaman Pak Harto Anda tidak pernah dengar kan ada DPR korupsi gitu ya. Nggak ada kan, dulu nggak berani. Sekarang DPR yang banyak masuk Petrus penjara. Katanya Pak dulu. Iya, tahun 84. Petrus nggak berani Pak. Iya, dulu banyak Petrus untuk itu, untuk Bromo Corah. Tapi enggak lah pejabat lah zaman Pak Harto. Iya. Mana ada bupati, gubernur, DPRD. Jarang terdengar. Nggak ada dulu. Atau mungkin ada tapi karena kurangnya media publikasi. Tapi nggak ada Pak. Iya ada. Sebagai sebagai insiden kecelakaan gitu. Kalau sekarang kan merata Pak. Tiap hari ada penangkapan di bupati, gubernur, DPRD, DPR sekarang udah banyak masuk penjara, BPK-nya masuk penjara juga. Iya kan ada 2 anggota DPK. Sekarang tambah 1 lagi anggota BPK mau tersangka. Pak mau nanya ini tiba-tiba kepikiran. Bapak kan banyak tahu sebenarnya, cuma kan nggak bisa semua dibuka di publik ya. Bapak kan udah pasti data-data gitu. Kira-kira nih pejabat kita ya, jadi pejabat publik, administrasi, sampai pemerintahan. Kita sisir rata nih, datanglah pedang keadilan. Sisir rata, pedang keadilan korupsi. Nah, siapa yang tidak korupsi, dia tidak nyala ini. Gitu kan, tidak nyala di pedangnya kan. Seng gitu. Berapa persen nyala itu pedang? Menurut saya, untuk birokrasi ya, itu mungkin 30% mungkin. Birokrasi 30%. Saya ikut ukurannya ayahnya Pak Prabowo aja. Korupsi terhadap kekayaan negara itu sejak tahun 78 itu dihitung rata-rata 3%. Kalau dianggap itu, ya anggap aja 30% orangnya. Kenaikannya gitu. Dan itu dari atas ke eselon ke bawah-bawah nih. Iya. Jual beli jabatannya, segala macam. Itu semua menurut Bapak bisa nggak diturunkan dengan kebijakan hukum? Saya sudah pernah nawarkan dulu. Saya dulu pernah jadi Menteri Kehakiman waktu zaman Gus Dur itu. Saya nawarkan 2 cara. Nah, ini. Itu cara-cara Eropa Timur sesudah Uni Soviet runtuh seperti Latvia, Georgia dan macam-macam itu membuat satu kebijakan namanya lustration policy. Semua pejabat diberhentikan. Lalu diganti yang baru. Karena yang lama tuh dianggap korup semua ini, peninggalan Uni Soviet. Bagus Pak hasilnya. Bagus Pak. Indeks persepsi korupsinya bagus. Jadi saya tawarkan nih, kalau mau kita regenerasi aja, potong riset satu dong, generasi. Kayak riset gitu. Iya, enggak apa-apa. Dibuat undang-undang baru, potong satu generasi gitu. Potong semua. Cina pernah ngelakuin itu kan Pak? Tapi dengan cara yang ekstrim ya? Potong leher. Iya, dengan cara yang ekstrim itu maksud saya. Jadi ada 2 cara. Satu cara Latvia, Eropa Timur tuh
Dipecat saja. Iya, pecat ya. Tidak Kamu potong nggak boleh leher lah. jadi pejabat, nggak boleh berpolitik 10 tahun, kamu nggak boleh jadi hakim, kamu jadi pegawai biasa, nggak boleh eselon Iya. gitu-gitu. Orang baru semua nih. Orang baru semua. Masuk. Ya. Di Georgia itu polisinya dipecat langsung 30.000 orang dipecat. Ganti polisi baru. Bagus Pak sekarang hasilnya. Gitu. Meskipun di tempat lain di Brasil itu polisi mogok karena selalu disalahkan, mogok lalu terjadi pembunuhan di mana-mana. Dia lawan kan? Nah, ini cara sana ya, cara Eropa. Ini kalau cara Cina, kamu diampuni, tapi besok korupsi lagi, sejak hari ini masih ada korupsi lagi, hukum mati. Tinggal pilih mau yang mana. Mau pilih yang mana. Saya suka yang Cina sih, Pak. Langsung ya. Iya. Pokoknya ampuni netizen semua. Suka yang mana? Kalau saya suka yang Cina, maksud gua begini ya, itu kan uang pajak masyarakat. Kita ini kan dikejar-kejar pajak. Sekarang makin dikejar-kejar. Keluar peraturan baru. Direktorat Pajak bersama dengan Babinnas, Babin itu mau terus rata semua. Saya dalam hati saya, kenapa sampai kayak begini? Berarti defisit ya? Iya kan mikir jadinya kan udah setuju ya. Iya kan, ini uang pada diambilin gitu kan. Tapi jangan sampai buka pintu pencucian uang. Kalau Anda jadi pemerintah ya, betapapun Anda kekurangan uang, jangan mencari uang dengan cara membuka pintu bagi pencucian uang. Iya toh? Semua pokoknya kamu lakukan asal bayar pajak, nanti saya lindungi. Nggak boleh itu. Itu sangat fatal nanti akibatnya. Nggak bagus bagi masa depan penegakan hukum, bagi masa depan negara nggak bagus. Itu hanya mengembangkan mafia-mafia baru. Dan membuka peluang-peluang kejahatan yang lain. Loh, makanya. Ngapain saya main jujur ya? Iya, ngapain kamu bisa begitu? Aturan mainnya begini. Dan begitu, titip aja ke Patriot. Innalillahi. Apa? Nggak boleh diusut asalnya dari mana? Nggak boleh dibawa ke pengadilan. Ini mulai agak terang pemikiran saya juga dengan diskusi sama Pak Mahfud. Waktunya sudah mau habis. Pertanyaan terakhir dah. Moga-moga bisa mampir lagi ya Pak ya. Insya Allah. Aduh. Nah pertanyaannya kalau kira-kira orang jujur Pak ya. Ini dari si ini ya. Next Carlos dia bertanya. Katanya orang jujur yang benar. Tapi dia nggak ikut partai politik nih Pak. Bisakah dia menjabat dengan cara menjabat yang jujur dan benar? Bisa. Dan itu banyak. Karena yang dikatakan politik itu kan trias politika kan. Dasarnya meskipun banyak. Trias politik. Legislatif itulah partai politik. Eksekutif kan tidak harus lewat partai politik. Betul. Lewat karir. Dosen. Jadi menteri kan banyak tuh. Jadi hakim. Itu sangat menentukan. Tidak partai politik. Jadi semua bisalah ikut berperan dari posisi manapun. Tapi kalau secara sistem yang ada, berat nggak untuk dari jujur tetap jujur di dalam posisi dia sebagai anggota dari 3 trias politika ini? Agak susah kalau situasinya seperti sekarang. Kalau dulu kan bagus tuh. Ketika pimpinan-pimpinan institusi bagus, dulu bagus. Kita punya nama Hugeng, punya nama Jaksa Agung Suprapto. Kan hebat-hebat tuh. Hakim Agung Asikin Kusumahatmaja, Artijo, Bismar Siregar, dulu bagus-bagus bisa membuat putusan-putusan yang kondusif bagi karena ada jabatannya Pak. Hukum. Lah iya. Sekarang kita punya pertanyaannya kita punya nama-nama bagus tapi nggak ada jabatannya Pak. Ya itu dia. Itu yang harus kita buka. Maka saya katakan masalahnya rekrutmen politik. Siap. Gitu? Cukup? Satu lagi. Wah, kok masih ada lagi? Ada tipis Pak. Ini kan Bapak pernah mencalonkan diri ya. Wapres. Nah. 2029 selesai, ada planning ke sono nggak? Nggak. Nggak ada Pak ya? Tidak ada sama sekali. Jadi Bapak ini kepengennya apa sekarang? Saya kan sudah 69 tahun sekarang. Kepengen istirahat dan memberi ngomong saja seperti kayak edukasi. Gini untuk memberi arahan bagi perjalanan bangsa ini. Karena saya sudah bersyukur orang desa, orang kampung udah jadi menteri berapa kali, jadi ketua MK, sudah di DPR, di mana-mana. Kurang apa lagi? Udah cukup. Karena sebagai masyarakat, bukan sebagian, banyak ya masyarakat yang pengen melihat Pak Mahfud itu ikut hadir di dalam pemerintahan karena melihat integritas dan juga daya kerja Pak Mahfud tuh udah banyak yang happy gitu. Cuma kan Bapak kan sekarang statusnya lebih ke pengamat politik, pengamat hukum, dan lain-lain gitu. Orang pasti berharap. Banyak orang-orang baik, banyak. Kita tinggal
apa namanya bikin sistemnya. Itu sekarang aktivis yang di luar yang saya kenal baik banyak sekali. Anak-anak muda seperti Uceng, Ferry Amsari, di MK itu ada Saldi, dan di berbagai tempat banyak. Tinggal mereka ini diberi posisi penentu aja kalau ingin negara ini baik. Dan semoga tidak berubah ya. Ketika mereka dari aktivis yang membela rakyat, tiba-tiba menjadi pejabat publik, tiba-tiba jauh dari rakyat. Iya, ada yang berubah begitu. Ada yang berubah. Ada yang disingkirkan juga. Wah, ini bahaya nih kan. Pertanyaannya kenapa Bapak tidak berubah? Bapak tetap stick di jalur ya itu? Karena saya sudah bersyukur yang saya dapat, dan saya berterima kasih kepada Indonesia ini, sehingga saya harus menjaga Indonesia. Itu aja. Ini nilai yang sangat mulia. Ini diskusi seperti ini kan sebenarnya membuat POV lain. Semoga POV itu dilihat, kemudian dijadikan evaluasi, bukan tujuannya untuk menyerang, tapi untuk membangun kembali, karena kan kita berdemokrasi.